Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini bersama Ustadzah. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu mengurutkan pecahan berpenyebut sama, mengurutkan pecahan berpenyebut beda, dan menyederhanakan pecahan. Baik, yang pertama kita akan belajar mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Langkah-langkahnya, ubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama, yaitu pecahan biasa. Kemudian bandingkan pembilang semua pecahan. Dan terakhir, urutkan pecahan sesuai petunjuknya dari terkecil atau terbesar. Contoh soal nih. Urutkan dari yang terkecil pecahan 2/9, 7/9, dan 5/9. Penyelesaiannya, ketiga pecahan diketahui penyebutnya sama, yaitu 9. Ingat ya, penyebut yang letaknya berada di bawah. Kemudian pembilang ketiga pecahan tersebut yaitu 275. Maka pembilang pecahan harus diurutkan dari yang terkecil, yaitu 2, 5, dan 7. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil sebagai berikut. Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Sebelum belajar materi ini, kalian perlu mengingat kembali materi kelas 4, yaitu faktorisasi, kemudian FPB, dan KPK. Kalian mengingat materi tersebut, kita lanjutkan ke materi mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Bagaimana langkah-langkah mengurutkan pecahan berpenyebut beda? Yang pertama, ubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama, yaitu pecahan biasa. Kemudian samakan penyebut semua pecahan, bandingkan pembilang semua pecahan, dan terakhir urutkan pecahannya. Dalam mengurutkan pecahan, yang diminta adalah pecahan yang terkecil, maka yang diurutkan dari kiri ke kanan adalah pecahan yang terkecil. Dan sebaliknya, apabila yang diminta terbesar, maka kita urutkan dari kiri ke kanan, yaitu pecahan yang terbesar. Contoh soal, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Situ ada 0,25 berupa pecahan desimal, 3/4 pecahan biasa, 2 1/2 pecahan campuran, dan 17%, yaitu pecahan persen. Maka penyelesaiannya, yang pertama, ubahlah pecahan di atas dalam bentuk yang sama, yaitu pecahan biasa. Jika kalian lupa, maka bisa melihat video pembelajaran sebelumnya ya. 5 pecahan desimal kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. 3/4 karena sudah pecahan biasa maka tetap saja, yaitu 3/4. Untuk 2, 1/2 merupakan pecahan campuran, maka kita rubah menjadi 5/2. Dan yang terakhir 17% kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/100. Setelah semuanya dalam bentuk pecahan biasa, maka langkah selanjutnya kita akan menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut. Bagaimana langkahnya? Nah, cara menyamakan penyebut pecahan kita gunakan dengan KPK. Penyebut pecahan di atas yaitu ada 2, 4, dan 100. Maka kita akan mencari KPK dari 2, 4, dan 100.
Meskipun penyebut 100 ada 2, kita ambil 1 saja. Nah, ternyata KPK dari 2, 4, dan 100 adalah 100. Nah, 100 akan kita gunakan sebagai penyebut, sehingga 25/100 tetap saja karena penyebutnya sudah 100. Kemudian 3/4 kita kalikan dengan 25 agar penyebutnya menjadi 100, sehingga pembilangnya kita kalikan dengan 25 juga menjadi 75. Untuk 5/2 karena penyebutnya 2, maka perlu kita kalikan dengan 50 agar mendapat 100, sehingga pembilangnya mengikuti, kita kalikan dengan 50 juga. 5 kali 50 yaitu 250. Untuk 17/100 karena penyebutnya sudah 100, maka tidak perlu kita operasikan lagi. Langkah selanjutnya kita akan membandingkan pembilang pecahan dari yang terkecil, karena perintah soalnya akan kita urutkan dari yang terkecil. Nah, hasil membandingkannya yaitu 17/100 lebih kecil dari 25/100, lebih kecil dari 75/100, dan lebih kecil dari 250/100. Setelah urut, kembalikan ke bentuk awal, yaitu 17/100 menjadi 17%, 25/100 menjadi 0,25, 75/100 menjadi 3/4, dan 250/100 menjadi 21/2. Jadi urutan pecahan yang terkecil sebagai berikut: 17%, kemudian 0,25, kemudian 3/4, dan terakhir 21/2. Selanjutnya kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima yang sama. Misalkan bilangan prima 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima lainnya. Selanjutnya, contoh soal: tentukan pecahan paling sederhana dari pecahan 24/60. Untuk penyelesaian, langkah 1, gunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima dari 24 dan 60. Kemudian tuliskan hasil masing-masing faktorisasi prima yang menggunakan pohon faktor tersebut. 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 60 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya langkah terakhir yaitu buanglah faktor-faktor yang sama. Boleh dicoret seperti pada video. Kemudian didapatkan hasilnya yang paling sederhana, yaitu 2 dan 5, yaitu faktor yang belum dicoret atau yang tidak dibuang. Itu adalah bentuk yang paling sederhana. Sehingga faktor paling sederhana dari 24/60 yaitu 2/5.